Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Dokter Uner TV. Kembali lagi bersama kami dalam episode Dokter Edukasi. Jadi pada platform ini merupakan platform edukasi ya tentang kesehatan dari Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga dan juga Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo Surabaya. Pada episode kali ini, izinkanlah saya memperkenalkan diri. Saya Dr. Arya Satya Rajanegara yang akan menjadi host pada episode kali ini dan kita akan berbincang-bincang tentang topik kesehatan yang tentunya menarik dan informasinya sangat penting ya untuk dipahami oleh para masyarakat sekalian. Dan saya sudah ditemani oleh narasumber kita yang sangat luar biasa pada siang hari ini yaitu Profesor Dr. Laksmi Wunadari, spesialis pulmonologi konsultan. Selamat siang, Prof. Selamat siang, Dokter Arya. Bagaimana kabarnya, Prof? Baik, alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah sehat, Prof. Di tengah-tengah kesibukan, Prof. Lasmi menyempatkan ya untuk hadir, untuk memberikan edukasi ya, Prof. Ya. Ya, Nah, jadi pada hari ini kita akan berdiskusi tentang kanker paru, Prof. betul. Nah, Ya, jadi ini merupakan salah satu expertise di bidang Prof. Lasmi ya, Prof. ya, kebetulan ya memang divisi onkologi torak gitu ya. Divisi onkologi torak, Prof. Baik. Jadi kita mungkin akan mengawali ini dengan diskusi tentang kanker terlebih dahulu, Prof. Iya. Monggo, Prof. Mungkin bisa dijelaskan sebenarnya apa sih itu kanker dan spesifiknya kanker paru itu seperti apa, Prof? Ya, jadi kanker secara umum adalah keganasan ya. Nah, dalam hal ini sesuai dengan topik kanker paru adalah keganasan di paru ya. Keganasan di paru adalah keganasan yang menyerang epitel saluran nafas ya. Jadi bronchus seringkali disebutkan bronchoalveolar karsinoma. Sebetulnya paru-paru itu bisa menjadi kanker primer, yaitu kanker paru, tetapi bisa juga merupakan sekunder penjalaran dari semua kanker yang ada di seluruh tubuh. Tetapi mungkin saat ini kita membahas fokus kanker paru primer ya, yang berasal dari saluran nafas ya. Baik, jadi keganasan yang ada di organ paru ya, Prof ya. Baik itu memang awal berangkatnya dari paru sendiri atau dari kanker yang ada di organ lain, gitu, Prof. Nah, jadi mungkin yang paling sering ditanyakan, Prof, yaitu tentang gejala. Nah, apa sih gejala kanker paru ini dan mungkin adakah hal-hal yang patut diwaspadai, Prof? Ya, jadi gejala kanker paru itu ya hampir sama mengenai saluran nafas seperti gejala-gejala penyakit saluran nafas yang lainnya. Kadang-kadang ya persis dengan tuberkulosis ya. Tentunya satu ada batuk ya, karena batuk itu sendiri kan merupakan refleks untuk mengeluarkan sesuatu yang jelek ya. Jadi ada batuk. Kemudian kalau sampai nemen gitu ya, terus mengenai vaskuler yang ada di parenkim itu bisa batuk darah. Terus kemudian sesak jelas ya, ketika paru-paru kita ada bagian yang tidak berfungsi baik dalam ventilasi perfusi, pasti akan menjadi sesak. Kemudian ketika kanker tersebut sampai mengenai pleura, menjadi nyeri dada dan sebagainya ya. Satu yang penting dan harus diwaspadai adalah berat badan menurun ya. Berat badan menurun tanpa diketahui sebabnya, karena misalnya kita tidak sengaja untuk on diet itu, kalau di bidang saluran nafas ada dua yang harus diwaspadai, yaitu tuberkulosis paru dan kanker paru seperti itu. Nah, di samping gejala-gejala respirasi, ada gejala sistemik yang penurunan berat badan, juga ada gejala-gejala kanker di luar ya, yang merupakan tempat metastasis yang sering. Ada 3 tempat metastasis yang sering, yaitu di otak, kemudian di liver dan di tulang ya. Otak tentu saja gejalanya ya semua yang karena proses-proses abnormal yang terjadi di otak. Kalau di liver tuh seringkali mual-mual terus. Kemudian kalau di tulang biasanya pasien nyeri yang sangat ya, pain di daerah tempat metastasis. Seperti itu. Jadi hampir sama dengan gejala-gejala kelainan paru yang lain. Yang utama adalah penurunan berat badan tanpa sebab yang jelas itu tadi ya. Baik, jadi memang kalau kita lihat dari gejalanya sendiri, Prof, kurang lebih mirip ya, Prof, dengan yang TB itu ya, TB paru ya, Prof. Jadi memang
harus dikonfirmasi lebih lanjut. Dengan adanya gejala seperti itu, seorang pasien tentu harus aware dan berobat, ngoten nggih, Prof. Iya, betul. Jadi 15-20 tahun yang lalu ketika saya jadi residen itu yang paling banyak memang TB ya, kanker tuh 1-2, tapi sekarang justru malah kanker paru yang lebih banyak daripada penyakit infeksi yang di RSUD Dr. Stomo. Dan seringkali saya itu menerima pasien-pasien itu ditibikan gitu ya, ditibikan sampai 6 bulan gitu ya, terus tahunya kanker paru. Jadi karena gejala mimik ini, mohon teman-teman ketika mengobati pasien TB itu harus dievaluasi ya, maksimal 2 bulan itu maksimal, paling bagus 1 bulan. Ketika tidak ada perbaikan, nah itu harus dievaluasi, mestinya kan salah ya diagnosis, dan kanker paru itu harus juga dipikirkan terutama pada pasien-pasien yang mempunyai faktor risiko ya. Faktor risikonya adalah perokok ya, perokok atau orang-orang yang karena suatu sebab terpaksa menginhalasi noxious agent, jadi pekerja-pekerja tambang, kemudian pekerja asbes, kemudian ya semacam-macam, intinya karena kurang tidak memakai proteksi, mau tidak mau dia harus menginhalasi noxious agent, karena itu merupakan substance yang membuat terjadinya mutasi. Rokok terutama, heavy smoker, hati-hati. Kemudian yang kedua adalah riwayat kanker pada keluarga. Ini seringkali tidak harus kankernya sama paru-paru, tetapi 3 generasi di atas kita kemudian ada gejala terdiagnosis kanker, itu kita mempunyai risiko. Kemudian umur ya, dikatakan bahwa umur semakin tua umurnya maka risikonya akan semakin tinggi, dan usia 70 tahun itu 3 kali risikonya dibandingkan yang usia muda ya. Jadi itu adalah faktor risiko plus gejala-gejala yang tadi saya sebutkan ya. Baik, Prof. Jadi memang faktor risiko yang utama tadi perokok, terus terpapar dengan zat-zat yang memang berbahaya gitu ya, dalam tanda kutip ya, Prof. Ya. Karena memang pekerjaannya mungkin gitu, Prof. Ya. Nah, mungkin nanti kita di akhir akan membahas ya bagaimana pencegahannya. Tapi sebelum ke sana, ini kan tadi sudah Prof. Lasmi jelaskan ya, Prof, tentang gejalanya seperti apa, tentang faktor risikonya seperti apa. Nah, artinya yang harus diketahui berikutnya adalah cara mendiagnosisnya, Prof. Nah, ini mungkin terutama untuk para sejawat, jadi tahu kira-kira ini yang harus dilakukan apa sih kalau misalnya kita curiga kanker paru. Ya, jadi gejala-gejala respirasi, kemudian kalau kita mengobati biasanya kan dokter umum diobati dipikir ISPA biasa, tapi tidak sembuh, mau tidak mau harus di toraks foto, yaitu yang paling kasar. Nah, toraks foto kalau abnormal sudah jelas harus diinvestigasi lagi ke CT scan, karena kadang-kadang toraks foto itu tidak terlalu jelas ya. Kita lakukan CT scan, perlunya adalah untuk memperjelas TNM staging ya. Jadi stadiumnya, T itu besar tumornya ya per sentimeter, N itu keterlibatan nut atau kelenjar getah bening, kemudian ada M ya, metastasis, baik itu metastasis ke pleura, metastasis ke tulang dan sebagainya. Tidak cukup dengan toraks foto. Nah, saat ini screening untuk lung cancer itu lagi digencarkan. Kenapa? Karena memang angkanya 90% lebih pasien itu datang pada stadium 4 lah. Kalau stadium 4 itu survivalnya tidak bisa panjang, oleh karena itu maka harus aktif screening bahkan sebelum ada gejala. Ketika ada faktor risiko tadi yang saya sebutkan, perokok, kemudian genetik, kemudian pekerjaan, terus genetik ya, riwayat keluarga, usia ya, usia itu tadi di atas 45 tahun. Nah, orang-orang tersebut harus melakukan screening bagi yang belum bergejala atau deteksi dini bagi yang sudah bergejala. Nah, kalau dari foto toraks sudah jelas ya, itu CT scan. Tapi kalau foto toraks tidak jelas, itu kadang-kadang saking kecilnya ya. Saking kecilnya maka saat ini harus dilakukan low dosity ya. Itu sudah bisa dilakukan toolnya yaitu sama dengan CT scan ya, tetapi tidak menggunakan kontras. Jadi
lebih nyaman ya seperti itu. Nah, diharapkan dengan aktif melakukan screening atau deteksi dini ini, maka kita mendapatkan kasus-kasus dengan stadium yang early ya, Dok ya. Jadi karena memang kenyataan sekarang itu 90% pasien datang ke saya itu sudah dengan metastasisnya. Kadang-kadang juga datangnya tidak ada keluhan respirasi, tapi keluhan tempat metastasisnya nyeri, kok bolak-balik, apa dipijeti dan sebagainya, kok gak waras-waras, ternyata terus di MRI proses metastasis, dilihat lu ono parune primer, yaitu yang sering tuh seperti itu. Nah kemudian CT scan hukumnya wajib untuk staging. Nah kanker paru itu harus ketemu diagnosis patologinya. Jadi harus ada upaya untuk melakukan biopsi, mengambil jaringan ya. Nah itu tergantung ketika kita menemukan pembesaran kelenjar getah bening yang merupakan salah satu proses metastasisnya dan palpable di sini, maka gampang ini bisa dilakukan open biopsi ya. Terus kemudian kalau tidak ketemu kelenjar-kelenjarnya, maka kita harus melakukan biopsi yang di dalam ya. Biopsi yang di dalam tergantung, kalau letaknya di sentral maka biasanya kita melakukan FOB. Dengan FOB itu akan kelihatan ada obstruksi di mana, kemudian diambil jaringannya. Atau kalau letaknya di perifer, kita biasanya menggunakan core biopsi ya, core biopsi dengan bantuan CT guiding ya. Jadi staging sudah kita temukan, kemudian jaringan sudah kita dapat, kita bisa melihat morfologi benar-benar kankernya. Itu yang paling penting untuk bisa mendiagnosis awal seperti itu ya. Jadi memang rodok ribet, tidak seperti penyakit infeksi yang mudah ya, seperti itu memang harus ada effort untuk ngambil jaringan, juga ada effort untuk CT scan untuk menentukan stadium ya gitu ya. Baik, Prof. Nah, ini mungkin yang menjadi unik adalah tadi Prof. Lasmi menyampaikan mayoritas itu memang datang di stadium yang sudah advance gitu ya, Prof ya. Artinya di sini ada gap antara pasien ini terkena, lalu ada proses di situ terjadi perkembangan dari kankernya sampai mencapai stadium yang sudah advance. Artinya di sini ada yang sebenarnya harus dilakukan tapi tidak dilakukan. Nah, itu mungkin dari pengalaman Prof. Lasmi sendiri, kira-kira apa yang membuat pasien ini kok baru datang itu ketika stadiumnya sudah 4, Prof? Ya, jadi untuk dapat menimbulkan gejala di paru itu kankernya harus cukup besar. Kalau kankernya kecil itu ya gak bergejala karena belum mengganggu, secara keseluruhan masih fit semua seperti itu. Pasien-pasien yang berhasil naik ke meja operasi itu justru ditemukan ketika dia medical check up. Nah, ketika medical check up, toraks fotonya kok ada nodul kecil, lalu kemudian saya teruskan dengan CT scan, ternyata memang ada nodul, itu stadiumnya masih stadium 1 dan 2. Tapi kalau sudah bergejala, ya itu biasanya sudah besar. Jadi sudah T-nya sudah melebihi, sudah T4 berdasarkan diameter, kemudian sudah keterlibatan sama N, bahkan M. Nah, kenapa demikian? Masyarakat kita tuh sering abai ya. Perokok terutama, watuk-watuk, yo pancen ngene iki watuk, kan watuk rokok, ya seperti itu. Terus kemudian sering infeksi, ya tidak pernah difoto, ya diobati sebentar dan sebagainya. Jadi memang masyarakat kita ini rodok pede, walaupun dia itu jelas-jelas merokok, heavy smoker, ahli hisap, kemudian noxious agent, bekerja di tempat-tempat yang berbahaya tanpa proteksi masker, tapi tidak mau screening. Nah, padahal seharusnya kalau kita sadar dan kita yaitu tadi ya ada kriteria khusus, itu ya mestinya screening, sehingga ketika ketemu itu stadiumnya stadium dini, dan ketika stadium dini maka survivalnya akan menjadi lebih panjang, masih banyak yang bisa dilakukan, bisa dioperasi dan sebagainya ya. Itu permasalahannya, sehingga ya, dan itu permasalahan itu tidak hanya terjadi di Surabaya Indonesia ya, Asia Pasifik pun demikian. Makanya terus program early detection itu perlu. Kayak misalnya kanker serviks itu kan ada pap smear, kan belum ada gejala habis di pap smear, itu gak nunggu. Terus habis itu ke si amama, belum ada gejala sarari, macam-macam lah. Itu kanker paru itu kan tempatnya angel, di jero ya. Jadi kan ya opo caranya. Nah, sebetulnya sudah ada kriteria yang mana yang seharusnya screening itu tadi dengan menggunakan LDCT, begitu ya. Baik, jadi memang harus dari kesadaran pasiennya, terutama yang punya
faktor risiko tadi Prof ya, perokok, paparan kerja atau mungkin keturunan gitu ya. Betul. Nah, ini yang Usia. menarik Prof. Jadi sebenarnya itu perlu dilakukan screening untuk mengetahui seperti itu setiap berapa bulan sekali Prof atau mungkin setiap berapa tahun sekali? Ya, jadi ada flowchart-nya. Jadi apa namanya, orang-orang yang saya sebutkan tadi apa namanya, nanti tergantung dari hasilnya seperti apa. Paling enggak dengan hasil itu nanti kita follow up kalau misalnya ada nodul ya, ada guideline dan setiap tahun seperti itu ya. Jadi ya mungkin sama dengan CA cervix dan CA mama. Masyarakat sudah aware juga untuk pap smear dan sebagainya. Nah, ini nanti diharapkan CA paru pun juga demikian, cuman ini toolnya tidak menggunakan pap smear yang seperti biasa itu, tetapi menggunakan LDCT, jadi CT scan tapi tidak menggunakan kontras seperti itu ya. Jadi disarankan setiap tahun ya Prof? Ya, ya setahun sekali setahun ya. Sekali. Saya biasanya kalau apa namanya ulang tahun itu terus tes ya itu ya. Jadi ulang tahun itu mensyukuri alhamdulillah saya dapat tambahan tahun ini. Tetapi juga harus tes kesehatan itu, dan itu merupakan momen yang kita tidak lupa kan, mesti ulang tahun kan api traktiran sampai konco, tetapi juga tes itu tadi lah. Untuk yang berisiko, itu seharusnya ya screening lung cancer itu tadi, apalagi kalau ayahnya lung cancer lah, itu kan lebih jelas lagi, sehingga nanti ketika ketemu kita bisa membantu untuk melakukan operasi dan sebagainya. Di Taiwan, kemudian di Korea, di Jepang itu sudah melakukan seperti itu, dan BPJS-nya sana, asuransinya sana itu menanggung. Nah, sehingga untuk screeningnya, iya untuk screening, sehingga teman-teman bedah TKV di sana ya kebanjiran untuk operasi-operasi dan banyak, jadi cilik-cilik itu dicukuki kabeh. Nah, di kita mungkin masih baru awal, ya mudah-mudahan BPJS juga mengerti ini, sama seperti program pap smear, sarari dan sebagainya, mamografi lah. Dengan begitu maka saya kira akan banyak ketemu ya, karena sekarang memang prevalensinya tinggi. Yang penting stadiumnya, yaitu seperti itu. Okay. Jadi memang karena cancer ini sendiri ya, atau kanker ini kan merupakan penyakit yang seiring berjalannya waktu kan progresivitasnya bertambah ya Prof. Jadi kalau terlambat atau mungkin merasa tidak ada kepentingan untuk periksa, tidak screening padahal berisiko, ini kan ketika nanti ada gejala, nah itu kemungkinan ya yang seperti Prof bilang tadi sudah berdampak itu secara ukuran. Ya, jadi kalau sudah ada gejala respirasi, sudah ada nyeri pula. Nyeri itu berarti dia sudah ke pleura kan, reseptor rasa nyeri di pleura, ya sudah. Jadi orang-orang yang datang ke saya dengan keluhan itu mostly sudah inoperable, ya seperti itu. Yang operable itu adalah ketika datang untuk medical check up. Nah, jadi tidak ada gejala sama sekali ya, seperti itu ya. Nah, ini tadi sudah membahas banyak tentang cara mendiagnosis dan juga screeningnya Prof ya. Nah, mungkin boleh dijelaskan secara umum aja Prof, mungkin pilihan terapi apa yang bisa dilakukan pada orang-orang yang sudah terdiagnosis kanker paru. Ya, jadi sama seperti kanker-kanker yang lain, ada stadiumnya, stadium 1, 2, 3 itu 3A, BC, 4A, BC ya. Yang bisa dioperasi adalah stadium 1 dan 2, dan stadium 3 sebagian, ada kriteria khusus. N-nya harus tidak lebih dari N2, seperti itu. Kita punya guideline. Nah, sekarang cerita kalau stadium 1 dan 2 dioperasi ya enak, ya wis toh. Nah, tapi kita akan cerita yang stadium 4 yang 92% pasien angkanya di Dr. Stomo. Kalau zaman dulu kala maka pilihannya cuman kemoterapi sama radioterapi. Tapi pada saat ini kita punya berbagai macam pilihan, antara lain targeted terapi ya. Targeted terapi terapi yang menarget jalur yang dipakai lung cancer tersebut bertumbuh ya. Ada jalur EGFR, ada jalur ALK, ada jalur ROS1 dan sebagainya, dan itu semua jalur-jalur itu ada inhibitornya. Ya, jadi peneliti sudah menemukan substan untuk menyetop jalurnya tadi, dan obat-obatan itu per oral, Dok ya. Jadi jadi tidak pernah dibayangkan zaman dulu kanker ya mesti kemoterapi, tapi saat ini ya minum obat kayak pil KB seperti itu.
Kemudian kita juga sekarang punya namanya imunoterapi ya. Jadi kalau targeted terapi untuk mentarget jalur tertentu yang digunakan untuk sel kanker tersebut untuk bertumbuh. Kemoterapi itu tidak spesifik untuk mematikan sel-sel yang kanker yang tumbuh dengan cepat. Kemudian kalau imunoterapi adalah substan atau obat yang mengeksploitasi imun sistem untuk ikut membantu memerangi sel-sel kanker. Jadi ada banyak pilihan, tidak seperti zaman dulu, dan karena pilihannya banyak maka survival sudah lumayan daripada zaman dulu kala. Seperti itu ya. Untuk targeted terapi sendiri ini Prof, sebenarnya itu hanya mencegah progresivitas atau bisa mengecilkan atau gimana? Jadi bisa mengecilkan ya, jadi bisa mengecilkan, dan ada sedikit orang yang beruntung itu bisa respon komplit ya, respon komplit hilang. Nah, tetapi sel-sel kanker itu juga unik ya, jadi dia itu juga ingin hidup lama, kadang-kadang sudah mengecil tapi terus habis itu ada yang namanya relapse ya. Relapse itu karena sel kanker tersebut mengaktifkan jalur yang lain. Nah, jadi diinhibisi jalur yang sekarang ini dalam hitungan bulan dan hitungan tahun ya, tergantung generasi 1 itu mediannya sekitar 9 bulan, generasi 2 sekitar 12 bulan, generasi ketiga sekitar 19, bahkan lebih ada yang sampai bertahun-tahun, itu bisa mengaktifkan jalur yang lain. Nah, ketika mengaktifkan jalur yang lain, maka ya harus ganti dengan obat yang menginhibisi jalur yang lain itu tadi ya. Jadi memang makanya ketika stadium 4 itu agak riweh karena ya itu tadi harus ganti-ganti obat tergantung dengan jalur apa yang sedang diaktifkan tersebut. Tapi possible untuk mengecilkan, sangat possible ya. Jadi yang tadinya swese masuk ICU dan sebagainya, ketika memang itu betul dibuktikan dengan pemeriksaan biomolekuler EGFR mutasi positif dan diberikan inhibitor, ya bisa langsung mengecil, bisa lepas ventilator dan sebagainya. Ya, tetapi pada suatu waktu juga bisa terjadi progres, dan ketika progres kita mengidentifikasi lagi jalur apa yang sedang diaktifkan. Jalur ini, maka obat yang berbeda lagi sesuai dengan jalurnya. Atau mungkin kalau tidak jalur ya menggunakan agent yang lain, imunoterapi atau kemoterapi ya. Tapi sudah jauh lebih baik daripada dulu. Kalau dulu survivalnya cuma 3 bulan zaman dulu kala saya sekolah, tapi saat ini bisa bertahun-tahun ya. Jadi pasien-pasien yang ditanggung BPJS, obat-obat masuk BPJS itu bisa rodok tahunan, sementara yang di luar bisa sampai 10 tahun ya, seperti itu. Apalagi kalau nanti kita bisa berhasil menemukan yang stadium dini, ya mungkin ya bisa puluhan tahun seperti itulah. Itulah yang kita sekarang lagi ingin dicapai seperti itu, karena memang kasusnya banyak ya. Baik, nah ini sudah cukup komplit Prof. Jadi dari terapinya jadi sudah dijelaskan ada beberapa variasi menyesuaikan dengan apa yang menyebabkan kankernya. Nah ini tadi sempat agak terlewat Prof, bahwa sebenarnya kenapa kok kita mengangkat tentang kanker paru ini. Pastinya kan kita harus tahu bahwa kasusnya itu seberapa banyak. Nah ini mungkin Prof Lasmi bisa menjelaskan untuk kanker paru ini sendiri di dunia ya, secara internasional kasusnya seperti apa, angkanya mungkin atau persentase, dan juga di Indonesia sendiri kurang lebih seperti apa, supaya masyarakat ini lebih aware bahwa kanker paru itu ternyata ya ada di sekitar kita, seperti itu Prof. Iya, jadi di tingkat Dr. Sutomo itu kalau panjenengan lihat data itu sekarang ya 11-12 sama tuberkulosis paru. Jadi banyak, malah lebih ya mungkin karena kita rujukan. Nah, kemudian di tingkat Indonesia nasional itu kita termasuk 5 kanker yang banyak ya. Jadi ada serviks, ada mama, ada lung cancer, terus cancer kolon itu ya, termasuk 4 nasofaring. Tapi kematiannya kita nomor 1 di antara 5 itu, kematiannya nomor 1. Kalau untuk laki-laki lung cancer nomor 1. Tapi kalau untuk wanita lung cancer masih kalah sama serviks atau mama CA ya. Tapi ya 3 itu sekarang seperti itu, kita masih nomor 3, tapi kematian tinggi, dan angka di luar pun juga ternyata begitu, baik tingkat Asia Pasifik maupun dunia. Oleh karena itu
pengobatan sekarang majunya luar biasa. Karena biasa toh sesuatu yang menimbulkan permasalahan global, maka ya berbondong-bondong untuk mengatasi. Sama dengan COVID itu kan langsung penelitian-penelitian banyak kan, tujuannya ya apa caranya entek istilahnya waras seperti itu. Jadi sekarang peneliti-peneliti sana memang diarahkan ke situ karena lagi bermasalah ceritanya seperti itu ya. Baik, jadi angkanya untuk kejadian 5 besar nomor 3 tadi, tapi untuk kematian nomor 1 gitu ya. Apalagi untuk laki-laki ya, ini memang menjadi penyebab kanker yang kematiannya paling tinggi. Jadi harus menjadi kewaspadaan bersama ya Prof, karena memang di sekitar kita itu ya ternyata banyak kasusnya. Dan kenapa kematian tinggi? Saya kira itu related dengan yang ditemukan stadium 4 lah, wangel toh Mas. Seperti itu. Mungkin nanti dengan majunya obat-obatan, kemudian dengan diversity nanti yang lebih banyak ditemukan yang stadium dini. Kalau di luar ini sudah mulai banyak ya. Contohnya kalau angka dari global itu stadium yang resectable itu sepertiga. Nah, kalau di Sutomo itu hanya ketemu 1 pasien, 2 pasien yang stadium 1, stadium 2. Yo, itu tadi mereka malah ketemu bukan karena urusan paru-parunya, ya karena urusan yang lain seperti itu. Mau operasi yang lain, enggak taunya terus ada nodul. Ketahuan di situ ya Prof ya. Jadi tadi yang harus diingat adalah screening tadi Prof ya, supaya screening, ketahuan di stadium awal dan terapinya jadi bisa potensi kesembuhannya lebih tinggi. Ya, jadi screening lung cancer ini sudah ya kita mencontoh screening yang dilakukan oleh negara-negara yang lain. Kita ada flyer yang mengenai naru ya, jadi ada beberapa pertanyaan, ada 10 pertanyaan antara lain ya macam-macam, rokok, paparan, macam-macam tadi 10 pertanyaan. Nah, kalau lebih dari 3 itu berarti sudah harus screening ya. Jadi nanti di rumah sakit akan sama seperti pap smear itu ada leaflet seperti itu, bahkan ada yang digital. Jadi bisa self assessment ya. Ya, jadi ada digital, kalau nanti mau ya mungkin ini nanti diviralkan. Setelah itu masuk itu tadi menjawab pertanyaan ya tidak. Nah, ketika nanti skornya lebih dari 3, nah di situ nanti ngomong lah ini seharusnya screening ya. Monggo bisa ke dokter ya, apakah itu GP yang sekarang sudah mulai ditatar istilahnya, atau ke dokter paru untuk konsultasi karena sudah termasuk at risk. Nah, nanti seperti di luar negeri akhirnya ya ketemu KB, dan ketika ketemu masih kecil-kecil ya dibabati KB, cuman masalahnya kadang-kadang kita banyak TB-nya gitu ya, seringkali seperti itu. Tapi dengan ludosity itu akan lebih menolong. Makanya tidak dengan toraks foto, karena toraks foto sih bingung iki TB apa iku kanker sih bingung. Tapi kalau CT scan itu tidak bingung ya. Baik. Nah, ini mungkin berhubungan dengan dampaknya pada kehidupan pasien kanker paru, Prof. Mungkin boleh dijelaskan, Prof, dari pengalaman Prof, pasien-pasiennya itu ketika mengalami kanker paru itu kualitas hidup akan menurun. Nah, itu biasanya pada faktor-faktor apa, Prof, yang membuat mereka itu berubah kehidupannya? Iya, jadi kanker paru itu kan primer paru kan nafas ya. Nafas ini kan sesuatu ya. Kalau mungkin genital atau mungkin mama itu kan ya mungkin nyeri apa-apa, tapi kalau nafas itu kan pada organ yang paling vital ya. Ya, jadi ya sesak nafas, ventilator ya situ kan ya quality of life-nya pasti jelek ya. Jadi dampaknya luar biasa, dan saat ini yang saya temukan itu bukan hanya usia tua tapi usia yang rodok muda dan produktif lah. Kan eman-eman kalau itu stadium 4 ya. Jadi dan kita ketahui ternyata ada korelasi antara stadium dengan survival. Ketika stadiumnya semakin tinggi maka survivalnya semakin pendek. Nah, ya itu tadi karena ya screening itu harusnya seperti itu. Orang-orang yang masih produktif umur 50 kan sih seger-seger ya seperti itu ya kan, eman-eman ya. Dan screening itu tidak dilakukan umur di atas 70, percuma atau 70 tahun ya. Jadi orang-orang yang 45 yang produktif tadi, tetapi dengan faktor risiko perokok dan lain sebagainya tadi harus sadar. Nah, nggak apa-apa, aku jadi ahli hisap tapi aku juga harus screening, nggak apa-apa. Ya, harus
menerima kenyataan karena juga ahli hisab tadi ya toh, seperti itu ya. Jadi konsekuensinya itu. Nah, seperti itu. Kebanyakan kita itu yang enak-enak aja tapi ketika takut menerima kenyataan. Nah, itu seringkali seperti itu ya. Oke. Baik, mungkin ini pertanyaan terakhir Prof. Jadi sudah tidak terasa kita hampir diskusi 30 menitan Prof. Jadi pesan dari Prof. Lasmi kepada masyarakat semuanya, terutama yang mendengarkan podcast kita pada episode kali ini, tentang apa-apa saja yang harus dilakukan ya dalam upaya mencegah kanker paru. Monggo Prof. Ya, jadi data mengatakan bahwa lung cancer ini banyak ya Mas ya, banyak, dan ya di sekitar kita banyak ya seperti itu. Sebabnya macam-macam ya. Rokok kita nomor 1 dan itu menjadi salah satu sebab. Kemudian paparan noxious agent termasuk polusi ini juga mungkin suatu sebab kan, karena itu kan yang menyebabkan mutasi. Kemudian genetik ya, wanita ras Asia adenokarsinoma ini banyak, jadi harus aware. Kemudian karena gejalanya itu hampir sama dengan gejala respirasi yang lain, ya kalau itu jangan takut untuk fototoraks yang paling gampang ya, jangan takut untuk fototoraks, dan ketika fototoraks ya lumayan akan kelihatan ya yang sudah agak gede itu seperti itu, dan itu bisa ditindaklanjuti. Kadang-kadang dianggap infeksi biasa, fototoraks aja enggak mau ya. Nah, kemudian berikutnya adalah screening yang tadi saya katakan sebentar lagi akan digerakkan ya, ada kriterianya. Monggo, mudah-mudahan ditanggung BPJS. Kalau ditanggung BPJS maka akan sama seperti negara-negara yang lain. Tapi kalau tidak ditanggung BPJS ya kalau bisa healing, traveling kemana-mana kan tentunya Ludosity juga ya bisa seperti itu, karena banyak positifnya. Positifnya adalah ketika kita ketemu dengan stadium dini maka banyak yang kita bisa perbuat seperti itu. Nah, kemudian yang kedua ya hindari paparan itu tadi ya, hidup sehat, hindari paparan. Kemudian tidak boleh stres. Ternyata stres itu membuat sel itu bermutasi. Dan mutasi itu merupakan cikal bakal terjadinya malignansi. Ya, kalau bisa diresum, hindari faktor risiko tadi, tapi kalau mempunyai faktor risiko monggo untuk melakukan screening supaya jika negatif alhamdulillah bisa diteruskan, itu tadi ahli hisabnya. Tapi kalau kemudian ada itu kita bisa menolong. Ya sebaiknya ya tidak merokok ya, seperti itu ya. Rokok itu sebetulnya bukan hanya dia sendiri yang bisa terkena dampak, tapi pasif smokingnya itu juga mempunyai risiko yang sama. Jadi ingatlah, ada istri yang tercinta, ada anak yang tidak ikut opo-opo, yang nggak ikut merasakan enaknya rokok, tapi ya bisa terkena risiko-risiko yang lebih kurang hampir sama. Mungkin itu ya, seperti itu. Terus sama ya harus nggak boleh stres ya, harus gembira, sering healing itu ya, karena sel itu juga ternyata ketika kita stres itu juga berubah pola, dan ketika pola itu mutasi seperti itu ya. Baik, jadi multifaktor ya. Multifaktor. Tentu harus aware pada orang-orang yang sudah punya risiko untuk melakukan screening itu terutama, dan juga harus berani gitu apabila memang sudah ada gejala segera mungkin memang mencari pertolongan baik ke dokter maupun ke dokter spesialis paru. Betul ya. Baik, sudah sangat lengkap Prof. Ya, apa yang Prof. Lasmi sampaikan tentang topik kita episode kali ini. Jadi mengupas tuntas tentang kanker paru, mulai dari definisinya, mulai dari penyebabnya, gejala, sampai bahkan pada terapi dan pencegahan. Jadi semoga apa yang kita diskusikan pada episode kali ini bisa membawa manfaat, terutama harapannya bisa memberikan informasi tambahan serta bisa mengubah kebiasaan-kebiasaan para pendengar sekalian yang memang mendukung supaya dirinya ini bisa lebih sehat, khususnya untuk mencegah kanker paru. Ya. Terima kasih Prof. Lasmi, luar biasa sekali. Sami-sami ya. Sangat terhormat bisa berdiskusi dengan Prof. Lasmi. Saya Dr. Arya sebagai host pamit undur diri pada episode kali ini. Terima kasih dan jangan lupa saksikan episode-episode berikutnya yang tentunya tidak kalah menarik. Terima kasih, selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, salam sehat semuanya. Ya.